Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Dengan temanya adalah Tuhan adalah penguasa atas waktu dan jarak gitu. Tanpa perlu berhadapan muka dan jeda proses gitu. Jadi maksudnya bagi Tuhan teman-teman, yang namanya waktu, yang namanya jarak itu tidak jadi masalah teman-teman. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada batasan soal waktu dan batasan soal jarak gitu. Nah ini nanti teman-teman waktu kita bahas di kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasal 4 ayat 4, 6, 5, 4 gitu. Nah di sini akan lebih nyata teman bahwa yang namanya firman Tuhan bisa menyembuhkan itu. Walaupun yang disembuhkan itu tidak ada di depan mata kita gitu. Secara fisikly tidak berhadapan muka, dan juga kecepatannya teman. Kecepatan untuk kalau firman Tuhan katakan sembuh ya detik ini juga sembuh gitu. Jadi itu yang disebut tanpa perlu proses lagi gitu. Nah, ini coba kita kupas dulu teman-teman di kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 46 sampai 54 teman-teman. Coba kita bahas bareng-bareng teman ya. Oke teman-teman, kitab Yohanes teman-teman, Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 teman-teman. Nah ini coba saya bacakan teman-teman. Di sini judul perikopnya teman-teman, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana gitu. Nah seperti biasa kalau saya udah nyebut Yesus adalah bagi saya firman yang hidup, karena waktu Yesus hidup itu seolah Tuhan Allah jadikan Yesus sebagai Nabi Isa ini sebagai perantara untuk menyampaikan perintah dan peraturan Tuhan Allah gitu kepada kita teman. Jadi ya saya anggap ya firman-Nya hidup, karena waktu itu tidak ada catatan seperti kitab sucinya teman. Jadi ya dari mulut Yesus itu keluar firman-firman Tuhan gitu yang Tuhan Allah berikan melalui Roh Kudusnya, Roh Tuhannya gitu untuk diucapkan oleh Yesus sebagai manusia. Nah, sama murid-muridnya Yesus dicatetin yang menjadi firman yang menjadi sekarang gitu kitab suci itu. Nah, meskipun kalau di dalam di dalam kitab suci Nasrani itu kan Alkitab itu terdiri dua bagian dan ada cerita kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau kita udah bicara masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru, ya Perjanjian Baru, semua ya dasarnya dari perintah-perintah Tuhan Allah yang melalui Yesus tersebut gitu. Itu ada di kelompok kitab Perjanjian Baru. Ada pun kitab-kitab Perjanjian Lama yang macam-macam teman. Ada yang Tuhan Allah atur Nabi Musa yang untuk mengumpulkannya gitu, dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita rangkum menjadi satu ya akhirnya orang Nasrani bisa mendapatkan dua kitab itu dari cerita Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dan kitab Perjanjian Lama itu kalau bagi Nasrani lebih bicara orientasinya ke duniawi teman-teman, lebih banyak dari sisi duniawi itu. Tapi kalau kita bicara ke Perjanjian Baru itu orientasinya itu sudah lebih ke akhirat teman. Jadi saling melengkapi. Jadi kitab Perjanjian Baru tidak mematikan Perjanjian Lama gitu. Tetap Perjanjian Lama itu yang disempurnakan, digenapi oleh Perjanjian Baru. Bagaimana supaya syarat-syarat bisa mendapatkan keselamatan akhirat itu kalau tanpa ada Perjanjian Baru susah teman, susah untuk bisa mendapatkan rancangan kehendak Tuhan, janji Tuhan bahwa kita pengen ada di dalam keselamatan akhirat. Itu susah kalau Perjanjian Lama tidak disempurnakan, tidak digenapi dengan Perjanjian Baru. Karena ada unsur-unsur yang saya sering sharekan itu ada 3 unsur gitu. Ya kalau bagi Nasrani itu bahwa yang namanya Yesus itu wafat di kayu salib adalah sebagai penebusan dosa-dosa yang dosa asal kita, dosa dari Nabi Adam itu gitu. Itu ditebus secara versi rohani, ditebus dengan wafatnya Yesus di kayu salib. Tanpa ada penebusan itu susah teman untuk bisa selamat, mendapatkan keselamatan akhirat. Itu satu. Kedua, ya dengan adanya Yesus akhirnya jadi ada penyempurnaan, ada penggenapan kitab suci ini gitu. Bagaimana menggabungkan kitab Perjanjian Lama yang dari zamannya Musa gitu, Nabi Musa, menjadi satu Perjanjian Baru yang zamannya Nabi Isa gitu. Nah, ini digabung jadi satu. Nah, akhirnya timbul firman. Ya firman itu gitu teman. Jadi kita di Nasrani mendapatkan dua kitab suci gitu, kitab yang dibagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita dapat semua gitu. Nah, yang ketiganya teman-teman,
kalau cerita Yesus diutus Tuhan Allah ke dunia, itu kan disertai bukan cuma sebagai wujud manusia gitu. Jadi Yesus ini oleh Tuhan Allah diberi kekuatan Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itu kalau Nasrani nyebutnya Roh Kudus. Nah, kalau di Muslim, kata teman-teman di Muslim katanya nyebutnya itu Nur, berarti hampir sama gitu. Bahwa yang namanya nabi yang di Muslim maupun nabi yang di Nasrani ya bukan cuma bentuknya manusia, tapi diberi kekuatan Roh Tuhan itu gitu. Makanya jadi bisa bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara yang benar gitu teman-teman. Baik itu Nabi Muhammad di Al-Quran, atau mungkin Nabi Isa di Nasrani, atau nabi-nabi yang lain saya nggak ngerti gitu. Apa Nabi Konghucu juga sama gitu untuk Confucius itu gitu. Atau mungkin Siddhartha Gautama mungkin yang di Buddha gitu. Yaitu ya pasti punya pewahyuan yang dari Tuhan itu. Nggak mungkin orang sehebat itu, sebesar itu tidak ada pewahyuan itu. Ya bagaimana menjadi perantara Tuhan ya pasti karena memang ya karena ada pewahyuan dari Tuhan itu. Cuman ya bentuknya apa saya kurang tahu. Cuma kalau di Nasrani ya jelas itu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Kalau di Muslim katanya disebutnya ya Roh Tuhan atau Nur gitu. Nah ini kurang lebih gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di kitab Yohanes 4 pasal 4634 ini kan lebih bicara bagaimana orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan tapi percaya dengan firman Tuhan gitu, dengan firman Tuhan yang hidup, karena waktu itu tidak ada kitab suci, adanya cuman ya Yesus yang hidup gitu, yang menjadi perantara Tuhan Allah memberitakan firman-firman Tuhan gitu. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Saya simpulkan dari ini satu, bahwa orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan itu kok lebih hebat gitu, bisa lebih beriman kepada orang yang mengaku meyakini akan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tidak dengan dasar-dasar firman Tuhan, atau bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang memang sudah mengenal Tuhan dengan benar, mengerti Tuhan dengan benar, tapi tidak berani melakukan Tuhan firman Tuhan itu. Bisa-bisa kalah yang begini pun juga. Jadi ya kembali lagi ini tergantung dari iman kita sendiri lagi teman-teman. Nah ini itu satu. Nah kedua, saya juga mau bicara bahwa yang namanya penyembuhan itu gitu, mujizat itu, tanda-tanda yang dari Tuhan Allah itu ya tidak membutuhkan waktu dan jarak gitu teman. Jadi waktu dan jarak. Jadi waktu cerita anaknya si pegawai istana ini disembuhkan kan tidak ada anaknya gitu, berarti kan tidak berhadapan muka gitu, tapi bisa langsung sembuh. Nah begitupun soal waktu gitu, ya nggak perlu harus ketemu dulu baru bisa, waktunya ketemu baru bisa disembuhkan, enggak ya, waktu belum ketemu pun sudah langsung bisa disembuhkan gitu. Nah itu kan berarti kan tanpa jarak jarak dan tanpa waktu, dua-duanya bisa terjadi kalau memang itu tanda-tanda atau mujizat dari Tuhan teman-teman. Oke teman-teman, kita coba mulai baca teman-teman ya. Kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasal 4. Coba teman-teman cari di ayatnya 46 dan 54 teman-teman. Ayatnya 46 sampai 54. Nah ini, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya gitu. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya gitu. Nah ini nggak aneh teman-teman, kalau orang yang baru atau belum gitu ya, atau baru mengenal Tuhan, mengenal Tuhan itu gitu melalui firman Tuhan itu gitu ya, biasanya ya mereka butuh tanda gitu teman-teman, butuh tanda dan juga butuh mujizat gitu, gampangnya gitu. Kalau enggak susah untuk orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan atau baru mengenal Tuhan gitu. Selalu biasanya Tuhan tahu diberi tanda-tanda atau mujizat gitu, seperti apa sih, jadi dispensasi gitu, dispensasi supaya orang yang tidak atau belum atau mau mengenal Tuhan itu bisa lebih gampang percaya keberadaan akan Tuhan gitu. Nah pegawai istana itu berkata kepadanya, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
Ya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah ini tadi saya katakan, kok orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan lebih beriman gitu untuk bisa percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu. Kalau kita bicarakan Yesus itu untuk Nasrani dan firman hidup kan. Nah kalau cerita firman Tuhan saya anggap itu universal teman. Jadi bisa berguna untuk masing-masing firman Tuhan di dalam kitab suci kita masing-masing gitu kan, yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan itu kok bisa lebih bisa percaya gitu, lebih mudah percaya dibanding kita gitu. Nah ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi sebelum si pegawai istana itu nyampe ke rumahnya gitu, hamba-hambanya udah lapor dulu nih, dari rumahnya datang nyari si pegawai istana tersebut, laporan gitu bahwa anaknya udah hidup gitu, nggak jadi mati. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang gitu. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya gitu. Maksudnya ceritanya gitu teman. Jadi cerita kemarin berarti kan waktu si Yesus membuat anaknya sembuh gitu, anaknya hidup gitu. Nah waktu Yesus katakan anaknya hidup itu kan ceritanya kemarin teman, bukannya hari terjadi, kemarin gitu. Jadi waktunya padahal juga tidak berhadapan muka dengan anaknya yang lagi sakit itu, yang dianggap sudah meninggal itu gitu. Tapi ya sembuh gitu. Nah ini yang dimaksud dengan cara kerja Tuhan, firman Tuhan itu ya tanpa batas waktu dan tanpa ada batas jarak teman-teman. Jadi wajar-wajar aja gitu kalau sampai Firaun katakan 1000 tahun itu seperti satu hari itu 1000 tahun, karena memang nggak ada parameternya teman, nggak ada gitu. Karena apa? Pola-pola Tuhan itu adalah pola-pola kekal gitu, jadi nggak ada batas gitu. Beda teman-teman sama orang yang contoh hidup kita di dunia gitu. Hidup kita di dunia ini kan parameternya menurut firman kan 70-80. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi juga kalau kita baca di firman secara umum gitu, ya umur manusia itu maksimal 120 tahun teman-teman. Jadi kalau kita gabungkan dua ayat itu gitu, ya umur kita seolah punya potensi 70-80 tahun atau 120 tahun gitu. Kalau memang Tuhan kehendaki gitu. Tapi maksimal 120 tahun gitu. Nah, kalau kita bicara masuk ke dalam keselamatan akhirat, di ukurannya dengan akhirat gitu. Ukuran akhirat itu kan nggak ada batasnya teman-teman. Yang bukan 2 kalinya 70 kali 80 tahun di dunia, bukan begitu teman. Atau 10 kalinya gitu, 10 kalinya 120 tahun juga bukan begitu gitu. Karena yang namanya di sana itu kekal itu nggak ada batas. Jadi kalau kita sadar hidup kita 70-80 tahun bahkan sampai 120 itu nggak ada gunanya teman. Karena terlalu singkat gitu, terlalu sementara, terlalu fana kalau dari pengertian rohani gitu. Nah ini yang Tuhan nggak mau kita kejebak hanya berhenti di urusan duniawi saja. Sedangkan orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu, atau orang-orang yang dengan percaya diri, berkeyakinan mengenal Tuhan dan percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, meskipun tidak dengan dasar firman Tuhan. Nah pola-pola orang dunia, ini sebutnya kan orang dunia tuh. Orang yang tidak mengenal atau belum mengenal ya kita sebutnya orang dunia. Bahkan orang yang punya keyakinan pun harusnya tuh bobotnya lebih masuk ke orang dunia dibanding masuk orang rohani gitu. Karena orang rohani pasti mengenal, pasti mengerti dan pasti melakukan. Ya orang rohani pun kadang-kadang yang hanya mengenal mengerti tanpa melakukan firman, itu aja udah salah teman. Bisa masuk ke kelompok duniawi lagi. Jadi kelompok duniawi itu jangan-jangan bisa ada 3 isinya teman. Orang-orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan gitu. Yang kedua, orang-orang yang berkeyakinan, ya percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tanpa dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga teman, orang yang mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan tapi tidak berani melakukan firman Tuhan gitu. Itu bisa ada 3 kelompok itu. Jangan-jangan kalau secara kasat mata gitu, ya pasti akan melanggar berbuat dosa karena tidak melakukan firman. Karena inti dosa itu adalah kan meleset dari apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Jadi kalaupun orang mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya kayaknya masih tetap masuk kelompok orang dunia gitu.
Nah kalau kita udah masuk kelompok orang dunia, ya kita ajak masuk ke dalam kelompok-kelompok orang rohani gitu. Ini repot teman. Karena ada firman lain yang mengunci lagi bahwa kalau ceritanya kita mau mengikuti apa perintah peraturan harus meninggalkan segala milik kita. Nah ini coba kita masuk ke situ teman-teman. Coba kita buka kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35 teman-teman. Ayatnya 25 sampai 35. Coba saya bacakan. Kalau di perikrupnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah kalau cerita istilah Yesus ini saya universal menjadi firman Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut firman Tuhan. Tuh kuncinya itu teman. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Nah, kalau di ayat 26 sudah mengatakan begini, teman-teman coba bayangin, apa mudah itu ikut perintah firman Tuhan itu? Nggak mudah, teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita hidup ingin mengikut Tuhan Allah, ya berarti kita harus bisa mengikuti perintah peraturan dalam firman Tuhan gitu. Nah, perintah peraturan firman salah satunya urusan keluarga, jadi urusan keluarga kita gitu. Ya belum apa-apa firman sudah katakan seperti itu gitu. Ya apabila kita tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, lain bagaimana kalau orang baik? Orang dunia pasti mikirnya ini aliran sesat atau gimana gitu. Kok mengajari seolah tidak mengasihi. Padahal maksud Tuhan bukan begitu loh. Yang maksud Tuhan itu adalah kalau benar kita mau ikut Tuhan Allah untuk mendapatkan keselamatan akhirat, itu tidak ada cara lain teman. Harus bisa nomor satu mengasihi Tuhan. Tanpa prioritas itu. Jadi nomor satu ya Tuhan itu. Tuhan itu. Mengasihi Tuhan. Nah tapi kalau kita bicara dunia memprioritaskan, ya boleh gitu. Setelah kita mengasihi Tuhan, nah baru ya Tuhan nanti melalui kita perintahkan untuk bisa mengasihi istri kita, menghormati orang tua kita, menjagai anak-anak kita, menuntun anak-anak kita untuk hidup benar. Yaitu keluar itunya. Tapi nomor prioritinya harus ke Tuhan dulu, harus mengasihi Tuhan, baru nanti Tuhan yang akan perintahkan ke kita ya untuk bisa ya menghormati, mengasihi, menuntun gitu. Kan jadi sebenarnya ada agak konyol teman-teman. Jadi Tuhan itu pengennya ya pokoknya nomor satu dia dulu gitu. Ya kita mengasihi Tuhan dulu nomor satu. Nah setelah itu Tuhan yang ngatur bahwa lo harus mengasihi istri lo, ya harus menghormati orang tua lo, ya harus menuntun anak-anak lo. Jadi keluar syaratnya dari Tuhan lagi teman-teman. Nah kekuatan kasih kita mengasihi Tuhan lebih dulu dan Tuhan akan berikan perintah peraturan kepada kita untuk mengasihi istri kita, menghormati orang tua kita, menuntun anak-anak kita. Itu kekuatannya jauh lebih kuat teman-teman daripada kita cuma mengasihi istri, menghormati orang tua, menuntun anak-anak tanpa dengan kekuatan dari Tuhan itu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dulu, otomatis Tuhan akan memberi kuasa kepada kita lebih kuat. Bentuknya ya roh Tuhan tadi, roh kudus atau nur tadi gitu teman-teman. Jadi ayat 26 itu bunyinya gitu. Nah kalau kita lanjut lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi siapa yang tidak berani menghadapi penderitaan hidup di dunia ini ya jangan ikut dia gitu, jangan ngikutin perintah dan firman Tuhan karena memang isinya firman Tuhannya yang mengandung cemooh, penindasan seperti itu gitu. Kayak nggak jauh-jauh dari kaitan penderitaan. Itu surat firman Tuhan itu perintah peraturannya seperti itu teman-teman. Jadi jangan bayangin kalau kita ngikutin perintah peraturan itu jadi semua hidup kita jadi mulus-mulus aja, enggak gitu. Justru kita mengalami cemooh, penindasan dari semua sisi gitu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ya firman Tuhan ingatkan kalau kita mau ikut Tuhan ya mesti dihitung dulu lah, jangan cuma sekedar mau tapi akhirnya di tengah jalan berhenti gitu. Supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia gitu. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain
tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang gitu. Nah, jadi mesti ngitung dulu lah kalau kita bicara benar kita mau jadi pengikut gitu ya, taat mengikuti perintah peraturan Tuhan Allah ya mesti ngitung dulu, nggak bisa sekedar dari jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita kayaknya mau loh, terus mau gitu kan, nggak cukup begitu, harus dihitung benar-benar gitu. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi maksudnya firman juga ngajarkan teman-teman, kalau memang kita mau perang sama musuh kita ada 20.000, kita cuma ada 10.000, kemungkinan kalahnya kan besar teman-teman. Ya lebih baik kita coba rembukan dulu sama musuh kita gitu, ya cari solusi perdamaian aja gitu. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak mendapat menjadi muridku. Nah ini juga syarat yang berat lagi teman. Kalau tadi di ayat 26 kita bicara keluarga gitu, sedangkan orang dunia kan apa sih, nggak jauh-jauh kan mencari kebahagiaan keluarga teman. Kalau orang dunia, dan yang keduanya mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah ini sama si firman Tuhan dikunci dua-duanya nih di ayat 26 bicaranya seolah keluarga itu nomor sekian gitu kan, nomor satunya adalah Tuhan. Nah sama aja ya di ayat 33 juga sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-muridku, tidak dapat menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Nah ini jadi dua teman-teman. Jadi kalau kita mau ngikut Tuhan itu jadi kena dua nih. Kena ayat 26 dan ayat 33. Ayat 26 bicaranya bagaimana kebahagiaan keluarga itu bukan prioritas satunya kita. Yang kedua itu kesuksesan duniawi pun di ayat 33 bukan satu prioritas kita gitu. Nah kalau kita sudah tidak memprioritaskan kebahagiaan keluarga dan tidak memprioritaskan kesuksesan duniawi, itu musuhnya orang dunia dan pasti nggak mau gitu. Ya orang dunia itu tidak mau seperti itu, dan sangat disayangkan tadi saya katakan awal ya orang dunia itu bisa terbagi menjadi 3 macam teman. Orang dunia yang tidak atau belum mengenal Tuhan, orang yang berkeyakinan percaya diri bahwa dia sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan dasar firman Tuhan, atau orang yang sudah benar mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini semua kategorinya kan jadi kalau bicara pelaku firman Tuhan, dia berarti tiga-tiganya tidak melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun yang paling sia-sia kan yang nomor 3 kali, sudah mengenal mengerti tapi tidak berani melakukan firman Tuhan gitu. Tapi sanksinya sama teman, dia tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kelompok yang 3 meskipun sudah mengerti firman Tuhan tidak melakukan firman Tuhan. Kelompok kedua itu lebih konyol lagi, orang yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dasar firman Tuhan, tidak mengenal mengerti firman Tuhan. Dan di kelompok yang ketiganya adalah yang cerita orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu. Nah, kalau bicara fair gitu, jangan-jangan kelompok satu itu yang paling punya peluang diampuni Tuhan mungkin Tuhan. Karena memang dia tidak mengenal atau belum mengenal gitu. Tapi kalau kelompok 2 dan 3 ini kan bahaya gitu. Ya orang yang sudah mulai percaya Tuhan, sudah mengaku mengenal Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Baik kelompok 2 dan 3. Jadi kalau saya prioritaskan di pengertian saya, jangan-jangan kalau kita suruh milih kelompok 1, 2, 3, mendingan apa kita di kelompok 1 aja gitu. Ya karena hukuman yang kita dapat dari penghakman Tuhan itu jangan-jangan lebih ringan dibanding kelompok 2 dan kelompok 3. Jangan-jangan kelompok 3 yang paling berat gitu. Karena sudah mengerti firman Tuhan tapi tetap ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan, ini yang paling berat gitu. Yang kedua baru orang yang berkeyakinan. Yang paling aman jangan-jangan orang yang tidak atau belum mengenal firman Tuhan gitu. Menurut pengertian saya seperti itu teman. Jadi di sini terbukti teman-teman di kitab Lukas, teman-teman camkan aja kitab Lukas pasal 14 itu. Di sini kalau kita kupas ada 2 ayat 26 dan 33, di mana ayat 26 itu bicara ujung-ujungnya bukan mencari kebahagiaan keluarga, dan yang di ayat 33 ujung-ujungnya bukan cerita mencari kesuksesan dunia. Ikut Tuhan itu ya ikut Tuhan gitu, ya ikut perintah Tuhan untuk target hidup di keselamatan akhirat, di dalam akhirat yang kekal. Itu benar, karena firman Tuhan katakan bahwa hidup di dunia ini sementara semua dan tidak ada yang terbawa benar. Apabila kita bahagia gitu, keluarga kita bahagia di dunia ini, kita tetap nggak terbawa ke akhirat kok.
kan di akhirat sendiri-sendiri gitu. Begitupun apabila kita sukses duniawi di sini, ya begitu kita meninggal dunia, tidak ada tuh harta duniawi satupun yang terbawa ke akhirat gitu. Jadi makanya Tuhan bilang itu sia-sia semua gitu. Ya kalau mau ya kita selama hidup ini mengumpulkan bekal untuk keselamatan akhirat di yang nanti gitu teman-teman. Itu dari sisi rohani seperti itu gitu. Nah, ini saya lanjutkan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan katakan seperti ini, teman. Nah, ini saya sudah bacakan dua kitab, teman. Kitab Lukas, kitab Yohanes ya, kitab Yohanes 4, kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 46 sampai 54, dan kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 35 udah saya bacakan. Dan sekarang saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman, saya baca cepat aja gitu. Temanya saya buat hari ini, Tuhan adalah penguasa atas waktu dan jarak, tanpa perlu berhadapan muka dan jeda proses penggenapan firman-Nya gitu. Jadi cepat sekali gitu teman. Nah, bagi orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, serta orang yang hanya berkeyakinan, percaya dan mengenal Tuhan tidak dengan dasar yang benar, oleh karena tidak atau belum mengenal dan mengerti akan firman, maka sangat dibutuhkan tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat sebagai bukti keberadaan Tuhan gitu. Jadi orang-orang yang belum mengenal atau tidak mengenal, orang-orang yang berkeyakinan itu butuh sekali tanda-tanda Tuhan atau mujizat itu gitu. Karena tanda-tanda Tuhan mujizat sangat diperlukan bagi pemula-pemula ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tanda-tanda ajaib atau mujizat dalam Yohanes 4 pasal pasal 4 dan ayat 50. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan adalah penguasa atas waktu dan jarak, tanpa perlu berhadapan muka dan tanpa perlu ada jeda waktu proses penyembuhannya gitu. Ya karena ceritanya kan waktu si Yesus gitu katakan firman itu, sembuhlah, hiduplah anak itu gitu, di depan si bapaknya, si istana pegawai istana ini gitu. Kan tidak ada anak yang sakitnya, anak yang ingin meninggalnya, kan nggak ada. Ya bahkan beda sehari gitu. Tapi waktu firman Tuhan katakan bahwa itu sembuh, ya hari ini katakan, ya memang hari ini sudah sembuh. Meskipun laporannya baru dapat besoknya gitu, bahwa anaknya udah sembuh loh, siang ini udah sembuh. Padahal baru beritanya itu kan istilahnya si hamba itu mencari si pemilik pegawai istana itu kan butuh waktu gitu. Jadi ya itu membuktikan bisa disembuhkan tanpa jarak dan bisa ditemukan tanpa harus melalui proses waktu lagi teman. Harus berangkat ke sana baru sembuh dulu gitu. Harus menempuh jarak itu dulu baru bisa sembuh. Nggak usah gitu. Langsung dengan firman Tuhan katakan seperti itu ya sembuh gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kuasa Tuhan itu tanpa batas waktu dan tanpa batas jarak gitu teman. Bahkan firman Tuhan itu tanpa batas quantity gitu, tanpa batas, ya buat Tuhan sama semua gitu. Ya kalau kita ukurannya pakai kiloan gitu, ya yang namanya, ya itu contohnya kayak janda miskin kan yang nyumbang di bait Allah gitu. Ya cuman satu duit 2 peser atau apa katanya 2 sen gitu. Nah, itu dari sisi firman Tuhan katakan itu bahwa si janda miskin itu nyumbang lebih banyak gitu daripada orang-orang kaya yang nyumbang yang mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran gitu. Gak ada artinya gitu. Kenapa? Ya karena si janda ini yang nyumbang satu duit 2 peser ini, satu duit 2 sen ini, ya dari kekurangan dia udah gak punya apa-apa lagi gitu, dia kasihin aja gitu. Ya berarti dari sisi Tuhan, hati ukurannya teman. Bukan masalah materi uangnya, tapi hatinya, dari kenyataan kita. Nah, si janda itu nggak punya apa-apa lagi, cuma ngasihkan satu duit 2 peser itu gitu. Ya 2 peser uang itu gitu. Ya itu firman Tuhan katakan jauh lebih besar daripada orang kaya yang nyumbang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran gitu. Nah itu satu contoh ukuran Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibahasin quantity, tidak bisa dibatasi besar, tidak waktu, tidak jarak gitu. Jadi memang tidak batas gitu. Buat Tuhan segala macam. Waktu juga sama teman. Tuhan katakan 1 hari sama aja 1000 tahun, 1000 tahun sama aja sehari gitu. Ya coba bayangin. Kalau secara manusia kan nggak masuk akal teman. Bisa sampai bedanya segitu banyak gitu loh.
hanya butuh iman percaya dengan apa yang dikatakan Yesus atau firman Tuhan dan berani melakukan perintah dan peraturan firman sebagai bukti percaya kepada Tuhan gitu. Jadi yaitu untuk melakukan firman percaya kepada Tuhan itu ya harus melakukan firman Tuhan, jangan cuma ngomong di mulut percaya aja tapi tidak berani melakukan firman Tuhan. Ya buat Tuhan percaya itu adalah melakukan firman Tuhan gitu. Banyak salah pengertian bagi orang-orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu sudah cukup dengan beragama. Nah ini hati-hati nih teman. Beragama itu bentuk formalitas dan liturgi serta teori rohani doang gitu. Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita jika kita hidup dengan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi sebenarnya agama itu cuma apa ya, kayak wadah aja gitu. Tapi kita kalau pengen benar-benar taat dan takut akan Tuhan, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak cuma cukup beragama aja. Nah, cuman yang konyol, banyak orang yang berhenti cuma di agama aja, akhirnya tidak mencari Tuhan gitu. Nah ini yang firman Tuhan inginkan kan bukan cuma beragama. Agama perlu nggak perlu sekali teman. Ya liturgi perlu nggak perlu sekali gitu. Yang namanya apa sih, jadi teori-teori rohani perlu nggak perlu sekali gitu. Tapi semua itu akan kalah perlu dengan ya kita hidup melakukan firman Tuhan. Jadi akhirnya ibadah kita itu bukan di tempat ibadah gitu, bukan cuma waktu liturgi, bukan cuma karena waktu ngebahas teori rohani, tapi ibadah kita ya kehidupan kita, kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya bagaimana kita hidup sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan. Nah itu namanya ibadah teman. Maksudnya gitu teman-teman. Nah untuk melakukan firman butuh diawali dengan kemauan untuk mengenal dengan mencari firman-Nya dan dilanjutkan dengan belajar mengerti firman serta berani melakukan firman. Dan untuk mengerti serta melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada pengertian, kita tidak bakal ngerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu tinggal di dalam roh kita. Berarti kita ini bukan cuma punya jiwa dan tubuh saja, tapi kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini bisa kita mengerti apabila kita mengerti firman, teman. Apabila kita tidak mengerti firman, kita tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh kita yang tempatnya roh Tuhan itu nggak ngerti dan tidak mengerti bagaimana cara menghidupkan roh Tuhan. Dan kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, tidak ada kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan tidak ada kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kita sangat perlu sekali, teman. Jadi butuh firman Tuhan dan butuh roh Tuhan gitu untuk bisa taat dan takut dengan apa yang Tuhan perintah peraturan untuk dapat kita lakukan gitu. Jadi perlu sekali roh Tuhan, teman. Firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Untuk melakukan firman Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan. Kitab Lukas di pasal 14:33 tadi, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat taat, maksudnya tidak muridku itu tidak dapat taat melakukan perintah dan peraturan yang diajarkan firman Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ya berarti ya semua jadi serba salah gitu. Nah orang dunia dan orang yang punya keyakinan itu atau orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya itu prinsipnya gitu teman. Ya yang penting parameternya adalah mencari kebahagiaan keluarga di dunia sekarang gitu. Yang penting adalah sukses duniawi di dunia sekarang. Parameternya cuma dua itu aja teman. Yang tadi dikatakan di ayat 26 dan pasal 44 tadi kan, coba kalau teman-teman mau camkan di kitab Lukas 14 pasal 14 ayatnya 26 bicara bagaimana keharmonisan kebahagiaan keluarga. Di ayat 33 adalah kesuksesan duniawi gitu. Bagaimana? Nah orang dunia itu senang ini teman. Sedangkan Tuhan bukan itu gitu. Nah mudah-mudahan dengan sharing pagi ini saya pengertian saya yang saya anggap benar, meskipun saya juga nggak ngerti apa tepat nggak seperti yang Anda pikir, minimal bisa jadi satu cross check lah untuk inputan bahwa ya sharing saya seperti ini, ya mudah-mudahan tidak salah gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.